Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 7. Ini untuk kelas 8 ya. Untuk materi kelas 8. Jadi materi kita kali ini masih sambungan dari materi sebelumnya atau masih penjelasan dari sebelumnya. Jika Anda belum melihat materi saya yang sebelumnya, nanti saya akan lampirkan di deskripsi, silahkan dicek nanti sebentar. Dan sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini dan melanjutkan pembelajaran kita untuk materi yang sebelumnya, saya mengucapkan selamat datang di pembelajaran hari ini dan selamat bergabung. Guru hebat, negara kuat. Sebelum kita mulai, silakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Jadi lanjut ya. Yang pertama, materi kita hari ini kita akan membahas tentang teks ulasan itu sendiri yang berkaitan dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi masih lanjutan materi ya. Nanti jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar, dan untuk siswa saya silakan bertanya di kolom komentar juga bisa, melalui grup pribadi bisa, WA grup bisa. Jadi silakan bertanya ya. Lanjut, yang pertama, pada pembahasan kali ini, struktur teks ulasan merupakan susunan yang membangun sebuah teks ulasan sehingga menjadi suatu teks yang utuh. Struktur teks ulasan terdiri dari beberapa hal sebagai berikut. Silakan lihat ya di layar kaca Anda, di layar monitor Anda. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, tafsiran. Yang ketiga, evaluasi. Yang ketiga, rangkuman. Nah, yang pertama, orientasi itu merupakan bagian pertama yang menjelaskan tentang gambaran umum sebuah karya, baik film ataupun tulisan. Dalam hal ini, seperti drama maupun sebuah buku yang akan diulas, bagian orientasi memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai apa yang akan ditulis atau apa yang akan diulas. Itu adalah bagian pertama ataupun orientasi. Dipahami ya? Berikut yang kedua, tafsiran. Tafsiran ini merupakan bagian yang berisi penjelasan sedetail mungkin mengenai sebuah karya yang diulas. Misalnya berisi tentang bagian-bagian suatu karya, keunikan, keunggulan, ataupun kualitas dari karya tersebut dan lain sebagainya. Jadi berdasarkan keunikan, keunggulan, ataupun kualitas ya, tafsiran. Jadi kita bisa menafsirkan karya tersebut berdasarkan keunikan bisa, berdasarkan keunggulan bisa, berdasarkan kualitas dari karya tersebut. Yang ingin kita tafsirkan, silakan, bisa-bisa ya, bisa-bisa saja. Yang ketiga, evaluasi. Nah, secara umum evaluasi ini berarti kita melihat kembali ya, melihat kembali secara keseluruhan dari cerita tersebut atau dari karya tersebut. Evaluasi merupakan bagian yang berisi pandangan dari pengulas mengenai hasil karya yang diulas. Jadi pandangan pengulas mengenai hasil yang diulas. Evaluasi dilakukan setelah pengulas. Jadi setelah kita evaluasi ini dilakukan setelah kita menafsirkan secara cukup terhadap hasil karya tersebut. Setelah kita melakukan penafsiran ataupun setelah kita melakukan penafsiran dari karya tersebut, setelah itu kita evaluasi, melakukan tingkatan evaluasi. Berikut rangkuman. Rangkuman ini merupakan bagian yang berisi kesimpulan dari ulasan
terhadap suatu karya. Bagian ini juga membuat komentar penulis apakah hasil karya tersebut berkualitas atau tidak untuk ditonton atau dibaca. Itu adalah isi dari rangkuman. Lanjut. Kaidah kebahasaan teks ulasan terbagi atas. Satu istilah. Nah, istilah ini adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Istilah khusus adalah istilah yang digunakan untuk bidang tertentu dan penggunaannya hanya dipahami oleh orang berkecimpungan dalam bidang tersebut atau hanya orang-orang yang mengerti berdasarkan keahlian mereka masing-masing. Istilah khusus komedi atau gurame atau mawar, itu istilah khusus. Dalam istilah ini dibagi menjadi dua ya, istilah umum dan istilah khusus. Khusus ini berarti yang ditujukan pada orang tertentu atau pada etnis-etnis tertentu atau pada hal yang dikhususkan saja. Berikut sinonim dan antonim. Sinonim dan antonim itu persamaan kata ya. Yang pertama, sinonim adalah kata yang memiliki bentuk yang berbeda tetapi memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Contoh ya, perhatikan. Contoh, obrolan orang itu mirip dengan dialog film Romeo dan Juliet. Artinya ada kesamaan. Apa yang dikatakan oleh orang tersebut ada kesamaan dengan film yang berjudul Romeo dan Juliet. Yang kedua, antonim adalah kata yang artinya berlawanan atau dengan yang lain. Berlawanan satu dengan yang lain. Contohnya, besar atau kecil bukanlah jaminan barang itu berharga atau tidak. Jadi lawan kata, persamaan dan lawan kata. Jadi antonim adalah lawan kata, baik, jahat, cantik, tidak cantik, indah, tidak indah, haus, lawan katanya apa? Silahkan dipikirkan sendiri. Berikut nomina. Nomina atau kata benda. Nomina ini merupakan kata benda ya. Adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda atau segala yang dibendakan. Contoh sesuatu yang dibendakan. Orang juga bisa dibendakan berdasarkan sifatnya ya. Berdasarkan sifat dari pembahasan atau berdasarkan sifat dari kalimat. Seperti itu ya. Batu, sesuatu yang dibendakan seperti batu. Terus kalau meja kan itu meja, kursi, gelas, piring, handphone, itu berarti benda. Tapi sesuatu yang dibendakan itu batu, beras, sayur. Terus jadi artinya sesuatu yang dibendakan itu sesuatu yang dibendakan oleh orang tersebut, ataupun buku. Terus verba ya. Verba ini merupakan kata kerja. Kata kerja itu artinya sesuatu yang menggambarkan hal yang sedang kita kerjakan. Verba juga terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, verba aktif dan verba pasif ya. Verba aktif adalah verba yang subjeknya berperan sebagai pelaku atau menunjukkan tindakan atau perbuatan. Contoh ya. Contoh, Putra memelihara ikan gurame. Nah, subjek di sini itu ada di pembelajaran SPOK pada pembelajaran yang sebelumnya tentang subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjeknya di sini adalah Putra. Ya. Subjek di sini adalah Putra. Predikat di sini adalah memelihara.
Keterangan di sini adalah memelihara ikan ya, ikan gurame itu keterangannya. Berarti hanya terdapat S, subjek, predikat, dan keterangan. Bisa juga objek ikan, objeknya ikan, dan keterangannya adalah jenis ya, gurame. Jadi subjek, predikat, objek, keterangan. Berikut yang kedua itu verba pasif adalah verba yang subjeknya berperan sebagai penderita, sasaran tindakan atau hasil. Contoh film horor kini banyak disiarkan di televisi Indonesia. Jadi subjeknya itu adalah film horor ya, subjeknya itu adalah film horor. Berikut pronomina. Pronomina atau kata ganti. Kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Seperti kata ganti orang pertama, orang kedua, orang ketiga, dan lain sebagainya. Kata ganti orang pertama yang disebut saudara, bapak, ibu, nyonya, tuan, iya, dia. Itu kata ganti orang pertama. Nah, jika kata ganti orang pertama ini kata dia itu sudah dijamak ya, sudah dijamak menjadi kata ganti orang. Bukan kata ganti, maaf ya, bukan kata ganti orang pertama. Maksudnya kata ganti orang, saudara, bapak, ibu, nyonya, tuan, iya, dia. Itu adalah kata ganti orang atau nama orang. Kata ganti pemilik. Kata ganti pemilik ini ku, mu, nya. Ini adalah punyaku. Berarti itu menyatakan bahwa pronomina yang menyatakan kata ganti sebagai pemilik ini adalah punyanya. Berarti kata ganti sebagai orang ketiga. Berikut kata ganti sebagai orang kedua. Ini adalah punyamu. Berarti itu pronomina menyatakan bahwa ini adalah kata ganti pemilik orang kedua. Berikut kata ganti petunjuk. Ini ataupun itu. Ini adalah punya saya. Itu adalah milik saya. Itu ya contohnya. Kata ganti tak tentu. Kata ganti tak tentu, siapa, barang siapa, sesuatu, masing-masing artinya tak tentu. Ini berarti belum pasti. Barang siapa yang menemukan berkas saya, tolong dikembalikan di alamat yang tercantum pada bawah ini. Itu ya, berarti ketidakpastian atau belum tentu ya, belum tentu atau tidak kepastian. Kata ganti hubung atau penghubung yang. Saya adalah anak yang pertama. Berarti kata hubung menghubungkan kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya. Itu adalah kata ganti penghubung. Berikut konjungsi. Konjungsi adalah kata tugas atau kata penghubung yang berfungsi menghubungkan dua buah klausa ataupun kalimat ataupun paragraf. Konjungsi sering digunakan dalam ulasan film atau drama umumnya. Yang pertama konjungsi. Konjungsi ini juga terbagi menjadi 4 macam. Konjungsi koordinatif. Contohnya kata dan atau tetapi. Sudah jelas ya? Kan dia berfungsi sebagai penghubung, jadi kata dan atau tetapi. Berikut konjungsi subordinatif. Contohnya kata jika, agar, meskipun, alih-alih, sebagai, sebab, karena, maka, sesudah, sebelum, sementara. Itu jelas ya? Sebagai penghubung, konjungsi sebagai penghubung. Berikut yang ketiga konjungsi korelatif. Contohnya kata baik maupun bukan, melainkan, tidak, hanya, tetapi. Yang keempat konjungsi antar kalimat. Contohnya sebaiknya, di samping itu, selanjutnya. Itu konjungsi antar kalimat. Jadi menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Berarti memiliki dua klausa.
menghubungkan dua klausa atau menghubungkan satu kalimat agar tidak terjadi kesalahan makna. Berikut preposisi. Preposisi ini artinya kata tugas yang berfungsi sebagai unsur pembentuk frasa preposisional. Contoh ini berarti dia sebagai frasa sebagai unsur pembentuk frasa ya. Kata di, ke, dari, pada, daripada, dengan, secara, tanpa, bagi. Itu contoh-contoh preposisi ya. Berikut artikel. Artikel adalah kata tugas yang membatasi makna jumlah nomina. Contoh si dan sang. Si raja atau si putri adalah anak dari keturunan raja pertama. Itu kata sandang ya. Ini jika dalam penggunaan kata sapaan ini dimaksud dengan kata sandang, kata yang dilekatkan pada orang-orang tertentu atau kata yang dilekatkan pada seseorang, si ataupun sang. Sang putra mahkota, sang anak, sang guru, sang petani, sang nakoda, itu ya sesuatu yang dilekatkan. Terus kalimat simplex. Kalimat simplex ini artinya contohnya kalimat simplex ini itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kalimat simplex adalah kalimat yang memiliki suatu verba utama. Contoh, dengarkan ya. Contoh, sinetron Pangeran banyak digemari di kaula muda. Itu verba utama ya, contohnya ya. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki dua verba atau lebih. Contoh, sci-fi adalah jenis film imajinasi pengetahuan yang dikembangkan untuk mendapatkan dasar pembuatan alur film yang dikembangkan untuk mendapatkan dasar pembuatan alur film yang menitik beratkan pada penelitian dan penemuan biologi, seperti film animasi yang berjudul saya lupa filmnya, Dr. Zero atau apa judulnya saya lupa, yang pemeran utamanya bernama Senku, yang mengadaptasi film dari dunia modern, asal muasal penemuan dan lain sebagainya ya. Berikut kalimat simplex sudah ya tadi. Yang berikut juga menggunakan ungkapan perbandingan. Ungkapan perbandingan ini, yang pertama contohnya, perbandingan ini berarti membandingkan sesuatu dengan hal yang lain ya. Daripada, sebagaimana, demikian halnya, berbeda dengan, seperti halnya, serupa dengan, dan sebagainya. Daripada kamu hanya duduk berdiam diri di situ, mendingan ikut saya untuk sholat di masjid. Nah, itu adalah membandingkan bahwa akan melakukan hal yang bermanfaat. Daripada dia hanya duduk sendiri, tidak melakukan hal yang baik, mending dia ikut dengan orang yang tadi mengajak untuk pergi ke masjid. Berikut menggunakan kata kerja material dan kata kerja relasional. Jadi tambahan satu ya, menggunakan kata kerja material dan kata kerja rasional. Kata kerja material yaitu kata kerja yang menyatakan kegiatan fisik atau proses. Misalnya misalnya minum, makan, bahwa, berbicara, melamun, bertepuk tangan, dan lain sebagainya ya. Kata kerja yang berfungsi untuk membentuk. Kata kerja rasional adalah kata kerja yang berfungsi untuk membentuk predikat nomina,
kata-kata kopulatif dan juga memperjelas predikat kata kerja bantu. Seperti itu ya. Contoh kata kerja rasional. Bernama, disebut, jadi, menjadi, merupakan, adalah, ialah, yaitu, dan sebagainya. Berikut kata kerja rasional. Contohnya, pasti, harus, perlu, wajib, jadi, dan lain sebagainya ya. Ya, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kalian terima pada pertemuan kali ini itu bermanfaat dan berguna. Jangan lupa tuliskan nama Anda di kolom komentar agar saya mengetahui kalian sudah melihat video ini sampai dengan selesai. Dan jangan lupa subscribe. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.